Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mayasari. Saya dari kelas SI7R. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ISO atau International Organization for Standardization. ISO adalah sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersial dunia dengan tujuan meningkatkan perdagangan antara negara di dunia. ISO memiliki beberapa jenis, yaitu ISO 9001, yaitu membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya lainnya, sembari mendorong bisnis untuk menemukan cara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Yang kedua, ISO IEC 17025, yaitu jenis ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan lembaga pengujian, misalnya laboratorium dengan jenis yang standar. ISO ini beroperasi secara kompeten dan menghasilkan hasil yang valid, sehingga meningkatkan kepercayaan pada pekerja mereka, baik secara nasional maupun di seluruh dunia. Yang ketiga, ISO 28000, yaitu ISO standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok atau standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelola saat muncul dalam rantai pasokan mereka. Yang keempat, ISO 5001, yaitu untuk menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Yang kelima, ISO 14001, yaitu standar internasional yang diakui secara luas yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan dan meningkatkan efisien operasional mereka. Yang keenam, ISO 22000, adalah standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Yang ketujuh, ISO IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk manajemen keamanan informasi. Yang ke-8, ISO TS 16949 adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif Jerman, Prancis, Italia, Amerika Serikat dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integrasi pasokan ke industri. Adapun tujuan ISO yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan, yaitu menggunakan ISO dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini penting terutama jika ingin bersaing pada market global. Calon konsumen atau konsumen pada bisnis adalah memiliki tingkat kepercayaan brand yang lebih tinggi. Jika produk atau layanan yang mereka gunakan sudah sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja karyawan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut akan meningkatkan kualitas dirinya agar sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan goodwill perusahaan. Goodwill dalam bisnis adalah cerita yang baik sehingga perusahaan akan dipandang oleh perusahaan mana saja.
Menggunakan sertifikat ISO yang telah didapatkan perusahaan akan membuat nilai perusahaan menjadi lebih positif. Dengan ini akan membawa keuntungan bagi perusahaan sehingga banyak mitra usaha yang mengajak kerjasama. Yang keempat, mencegah pemborosan. Ketika perusahaan sedang berjalan memiliki masalah dalam sebuah produk atau layanan, tentunya harus memiliki langkah antisipasi. Dengan memiliki ISO, tentu akan memudahkan mengetahui sebuah masalah dan juga menemukan solusinya. Yang terakhir, kesimpulannya, dengan menggunakan ISO, bisnis Anda akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga dapat bersaing secara global. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Hal ini yang tak kalah penting dalam pengelolaan bisnis adalah memperhatikan pembukuan dan urusan finansial usaha secara menyeluruh. Baiklah, saya akhiri. Jika ada salah, saya ingin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.